Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah IHMPA kita di hari Minggu ini. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apa kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Satu kali lagi, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Oke, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik sudah duduk yang manis belum ya? Sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah juga. Oke, kalau sudah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari satu lagu dari lagu berikut ini. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan sekarang kita mau berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Untuk itu kakak mau mengajak adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di pagi hari ini. Walaupun kami masih ibadah melalui channel YouTube Tuhan, kiranya Engkau dapat memuji dan memuliakan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik
adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kak Fani senang sekali karena hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Alkitabnya sudah disiapkan semua? Yuk, yang belum pegang Alkitabnya, buruan ambil Alkitabnya, kita mau baca tentang firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima, ya, di Perjanjian Baru ya. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Matius pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Minta tolong mama dan papa untuk bantu carikan bacaan Alkitabnya untuk adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti isi cerita yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, simak Kak Fani akan bacakan buat kita semua dari sini ya. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, yang menyatakan ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Kak Fani mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah. Kalau misalnya nih, adik-adik dapat hadiah isinya mainan baru, adik-adik seneng nggak? Ayo, seneng nggak? Seneng banget dong Kak. Senyumnya aja sampai senyum Pepsodent ya. Nah, apalagi kalau misalnya di sekolah dapat nilai yang bagus. Wih, lebih seneng lagi Kak. Karena bakal dapat hadiah dari mama dan papa, ya kan? Nah, bagaimana kalau misal seandainya adik-adik punya teman, ya, punya teman di sekolah, dia nggak bisa beli buku tulis, dia nggak bisa beli alat tulis, dia nggak bisa dapat mainan yang bagus, terus dia juga nggak bisa beli pakaian seragam sekolah. Adik-adik lihatnya seneng apa sedih? Lihat teman-teman adik-adik seperti itu. Seneng apa sedih? Lihat temannya susah. Hah? Sedih dong Kak ya. Gak mungkin ada yang senang ya. Pasti semuanya merasa sedih. Nah, apalagi kalau misalnya teman kita itu kehilangan orang-orang terdekat mereka. Kehilangan orang tuanya, kehilangan kakak ataupun adiknya. Pasti kita akan merasakan sedih sama seperti yang mereka rasakan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ketika kita melihat orang lain senang, kita juga akan merasa senang. Ketika kita punya teman lagi sedih, kita juga akan merasakan sedih. Nah, sama dengan bacaan Alkitab kita hari ini. Dari Matius pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat yang kita bacakan tadi. Ya, di saat kita sedang susah, di saat kita sedang sedih, ada siapa ayo penghiburnya? Iya, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghibur kita. Ya, Tuhan Yesus yang menghibur kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita dalam segala hal, baik itu dalam senang, dalam keadaan sedih, kita harus ingat sama Tuhan.
Karena Tuhan selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya pada saat kita dapat hadiah, dapat mainan baru kita ingat Tuhan. Atau di saat hanya kita merasa lagi sedih, merasa takut, baru kita ingat Tuhan. Gak gitu ya. Justru harus di saat kita senang maupun di saat kita sedih, kita harus ingat bahwa ada penghibur dan teman kita yang selalu setia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sayang kan sama Tuhan Yesus? Iya dong, Tuhan Yesus aja sayang sama kita. Jadi kita juga harus lebih sayang sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus rajin berdoa, rajin ikut impa. Nah, kalau udah rajin berdoa, kalau doanya belum dijawab sama Tuhan, gak boleh sedih, gak boleh marah, ya. Harus setia di dalam doa. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin adik-adik mintanya apa, Tuhan kasihnya apa. Nah, adik-adik gak boleh sedih, gak boleh kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Nah, begitu juga kalau misalnya nih, adik-adik di rumah sayang sama mama dan papanya kan, sayang sama kakak dan adiknya. Yuk mulai sekarang yang kalau habis main, nah belajar untuk merapikan mainannya di rumah ya. Terus yang habis belajar, ayo belajar untuk merapikan lagi alat-alat tulis dan buku-buku pelajarannya. Atau yang baru pulang sekolah, yuk belajar sekarang kalau pulang sekolah buka sepatu sendiri, buka tasnya sendiri, taruh di tempatnya masing-masing ya, membantu mama dan papanya di rumah. Oke? Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Semoga melalui firman Tuhan hari ini kita senantiasa diingatkan untuk menjadi anak-anak yang percaya, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang selalu ingat bahwa di saat senang maupun di saat sedih ada yang selalu menemani kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sebelum Kak Fani mengakhiri cerita Kak Fani hari ini, Kak Fani mau kasih satu ayat hafalan buat adik-adik semua, yang terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Ya, Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke? Bisa ya? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, nanti untuk ayat hafalannya adik-adik boleh minta tolong mama dan papanya untuk direkam, dikirim ke WhatsApp grup kelas TK ya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbangnya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan kita masing-masing, dan sambil persembahan dikumpulkan, kita nyanyi bersama-sama ya, dari Kidung Ceria 355,
Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Dan sekarang kami ingin memberi persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau mengingat kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami begitu besarnya kasih Tuhan bagi kami. Ketika kami sedih, ketika kami susah, Tuhan selalu ada untuk menghibur kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi ingatlah pesan firman Tuhan hari ini bahwa sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Dan jangan takut, jangan sedih. Adik-adik, ketika adik-adik susah ataupun sedih, Tuhan Yesus selalu ada untuk menghibur adik-adik. Baik, terima kasih untuk adik-adik, untuk kamu semua yang udah mengikuti Infal hari ini. Tetap jaga kesehatan,